Shalom, selamat sore. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dengan kekasih Kristus. Bersama kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Selayu, Sanggeng. Tepatnya di belakang toko Sanggeng. Baik kekasih Kristus, kita sama-sama akan membaca firman Tuhan, kita merenungkan dan kita berdoa. Tapi sebelumnya mari saudara kita sama-sama mau bermazmur bagi kemuliaan Tuhan. Sore ini kita akan bermazmur dari kitab Mazmur pasal 130 ayat 1 dan 2. Mazmur pasal 130 ayat 1 dan 2. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Mazmur pasal 130 ayat 1 dan 2. Kekasih Kristus, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon tuntunan-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan, supaya kami sungguh memahami, kami mengerti, dan kami dapat melakukannya itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kuasai hati dan pikiran kami, kuasai tempat di mana kami berada. Patahkan setiap strategi pekerjaan si jahat dan orang jahat yang mengganggu penaburan firman Tuhan ini. Dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya firman-Mu bertujuan untuk membentuk, untuk memperbaiki kelakuan dan mengajar kami kepada kebenaran-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap belajar. Amin. Baik kekasih Kristus, kita sama-sama akan membaca dari kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 20 sampai dengan 21. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 20 sampai dengan 21. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 20 dan 21. Hidup berlarut-larut di dalam dosa akan membuat orang terlena sehingga akan mengalami keruntuhan secara tiba-tiba. Hidup berlarut-larut di dalam dosa akan membuat orang terlena sehingga akan mengalami keruntuhan secara tiba-tiba. Kekasih Kristus, sama seperti seekor katak yang ditaruh dalam panci berisi air yang dipanaskan secara perlahan-lahan. Dengan mudah katak itu menyesuaikan dirinya terhadap suhu air tempat ia berada. Dan dengan tenang ia berenang di dalam air yang semakin bertambah panas itu. Ketika ia menyadari bahwa air itu sudah hampir mendidih, dirinya tidak lagi sanggup untuk melompat keluar. Keterlenaan yang membinasakan dirinya secara tiba-tiba. Demikianlah orang yang berlarut-larut di dalam dosa. Ingat, berlarut-larut di dalam dosa akan mengalami keruntuhan di luar yang mereka sangkakan. Kekasih Kristus, kehidupan Simson mencerminkan bahaya dari hidup berlarut-larut di dalam dosa itu.
Di dalam Hakim-Hakim pasal 16, kita melihat bagaimana Simson hidup dengan menggumbar hawa nafsunya. Sebagai akibat, dia jatuh terlena dengan berpikir bahwa di setiap saat yang dikehendakinya, ia akan mampu melepaskan diri dari jerat musuh yang memanfaatkan hawa nafsunya itu. Suatu praduga yang keliru. Ia tidak menyadari bahwa Tuhan telah meninggalkan dirinya karena ia hidup berlarut-larut di dalam dosanya. Alhasil, ia tidak lagi berdaya untuk membebaskan diri dari perangkap musuh dan hidupnya runtuh secara tiba-tiba. Singkat kata, jangan bermain-main dengan dosa dan menganggap remeh kuasanya. Segera tinggalkan dirinya sebelum keruntuhan terjadi atas diri Anda. Ya kasih Kristus, hari ini kita belajar, jangan kita anggap enteng dosa. Jangan kita hidup berlarut-larut di dalam dosa. Sebab itu dapat menghancurkan kita secara tiba-tiba. Oleh sebab itu betapa pentingnya saudara kita harus sadari. Betapa pentingnya kita harus mau belajar untuk menaklukkan kedagingan kita. Supaya kita tidak terperangkap oleh dosa, oleh manisnya dosa. Tapi kita sungguh-sungguh taat dan setia kepada apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Supaya kita bisa menikmati berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, terima kasih untuk perhatiannya sore hari ini. Sekali lagi saya percaya bahwa kalau kita taat dan setia kepada perintah firman Tuhan, maka kita akan terlepas dari jerat dosa. Tuhan Yesus memberkati. Baik kekasih Kristus, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk Ibu Ruslina Warpandu yang sudah hadir dan juga yang mereka angkat jempol. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami menyadari kesombongan dan kecerobohan kami dengan membiarkan dosa dan hawa nafsu menguasai diri kami. Kami memohon anugerah-Mu agar oleh pertolongan-Mu kami sanggup bertindak meninggalkan dosa yang menggoda diri kami. Ampunilah kami dan baharuilah batin kami. Berilah kepekaan di dalam hati kami sehingga kami merasa tidak nyaman terhadap dosa yang berupaya memikat diri kami. Bukalah telinga hati kami agar kami senantiasa dapat mendengar peringatan-peringatan dari Roh-Mu. Dan dengan demikian kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih setia-Mu. Ketika kami bersikap tidak setia kepadamu, Engkau dengan setia tetap membawa diri kami untuk kembali kepadamu. Ketika kami mengabaikan ajaran-Mu, Engkau dengan sabar tetap menuntun diri kami untuk kembali kepada jalan-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu bagi hidup kami. Di dalam anugerah-Mu yang mulia itu kami menatap masa depan kami. Kami yakin Engkau yang telah memulai karya yang indah di dalam hidup kami akan meneruskannya sampai rencana-Mu digenapi secara sempurna atas diri kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup dan masa depan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami sepanjang hidup kami, bahkan sepanjang hari ini ya Tuhan. Engkau begitu memperhatikan kami, Engkau peduli kepada kami, bahkan Engkau selalu mengingatkan kami supaya kami jangan hidup atau terlena dengan tipu daya dosa, sehingga yang akibatnya kami akan binasa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Sore ini hamba tetap berdoa untuk saudara-saudara hamba yang hadir. Tuhan memberkati mereka. Tuhan pimpin dan bimbing mereka.
Biar mereka tetap taat setia kepada perintah-perintah-Mu, melakukan kehendak-Mu, sehingga mereka boleh diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, hamba mohon belas kasihan-Mu. Hamba mohon belas kasihan-Mu. Engkau curahkan kepada umat-Mu untuk menyadari bahwa dosa itu sangat berbahaya yang akan menghancurkan masa depan kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh saudara-saudaraku yang sudah hadir pada sore hari ini. Di dalam semua aktivitas mereka, Tuhan turut campur tangan, Tuhan buat berhasil. Beri kesehatan yang terbaik kepada mereka, supaya mereka boleh terus memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba tetap berdoa menyerahkan seluruh warga Jalan Selayu, Sanggeng dan sekitarnya. Tuhan tolong setiap warga yang ada di daerah ini, bahwa kami hidup taat dan setia, bahwa kami mengerti kebenaran firman-Mu, untuk kami berani menanggalkan, melepaskan dosa-dosa yang selalu mengikat kami, yang berusaha untuk membinasakan kami. Tuhan, kami mohon Allah Roh Kudus, ingatkan kami terus dari waktu ke waktu, supaya kami boleh terlepas dari ikatan-ikatan dan tipu daya dosa itu, supaya kami boleh hidup yang benar, kami boleh hidup dengan kondisi yang bebas dan memuliakan Engkau selalu. Berikan kesehatan yang baik kepada semua keluarga hamba Tuhan, dan berkati, cukupkan segala kebutuhan mereka dengan cara dan kuasa-Mu. Bapa, terima kasih. Hamba juga tetap berdoa menyerahkan seluruh keluarga GKPB, MDC, Manokwari. Tuhan berkati semua jemaat. Hari ini mereka yang aktif dengan kelompok saling memperhatikan kesan-kesan mereka pada bagian mereka masing-masing. Tuhan berkati pertemuan mereka. Buat pertemuan mereka menjadi satu pertemuan yang saling membangun, sehingga mereka boleh menemukan sesuatu nilai di dalam setiap pertemuan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan bersama dengan mereka, dan Tuhan melindungi dan memelihara mereka semuanya. Bapak, terima kasih. Sore hari ini hamba juga mau berdoa untuk Bapak Beni Tuante dan Ibu Yeni Laimon. Tuhan, hamba mohon kasih-Mu menyertai orang tua kami ini, bawa mereka untuk hidup selalu mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Bawa mereka dengan kekuatan-Mu ya Tuhan. Tuhan pelihara kesehatan mereka. Tuhan berikan hikmat marifat bagi hidup mereka, supaya mereka boleh hidup menjadi contoh, menjadi teladan bagi anak cucu, bahkan bagi banyak orang di sekitarnya. Tuhan berkati mereka dengan kekuatan yang dari Tuhan senantiasa. Dan Tuhan memberkati apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka. Buat itu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan Pak Andika yang berada di Kalimantan. Hamba tetap mohon belas kasihan-Mu ya Allah. Tuhan berkati Pak Andika. Berikan kesehatan yang terbaik kepada Pak Andika, supaya lewat kesehatan ini dia boleh kembali beraktif seperti biasa. Tuhan jaga dan lindungi dia. Jauhkan dia dari pekerjaan sejahat dan orang-orang jahat. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Hamba juga tetap berdoa menyerahkan anak kekasih Dela Ranglanglin yang ada di daerah. Tuhan berkati mereka, supaya apa yang ia alami pada saat ini, kesehatannya yang terganggu, Tuhan hamba mohon belas kasihan-Mu, berikan pemulihan kembali kepada dia ya Allah, supaya dia boleh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, berkati suami dan kedua anaknya juga. Tuhan lindungi dan jaga mereka senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba mengucap syukur buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami bersama pada sore hari ini. Ada Ibu Nursiana Nitbani, ada anak Debbie Tua Putih Main. Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Bapak yang baik, pengasih dan penyayang. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, sekarang dan selamanya.
Hamba tetap berdoa Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu, berikan ketentraman-Mu bagi bangsa negara kami, bagi tanah Papua, dan bagi kota Manokwari. Biar kami boleh hidup menikmati berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga berkati semua para tim medis COVID-19 yang bertugas. Tuhan jaga mereka, Tuhan lindungi, dan Tuhan juga berkati semua orang yang dilayani. Biarlah kesembuhan itu terjadi bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa kasih-Mu dan bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus tetap pegang kendali atas seluruh kehidupan kami, atas seluruh bangsa negara kami, atas tanah Papua dan kota Manokwari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, kekasih Kristus, terima kasih sekali lagi untuk semua saudara-saudara yang sudah ambil bagian dalam pertemuan sore hari ini. Ada juga Pak Rusel Patipelohi. Tuhan berkati, Tuhan menyertai dia dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga dan keluarganya. Baik, kekasih Kristus, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan dengan hidup yang bersih, makan makanan yang bermutu, supaya kita tetap kuat. Dan selalu ingat bahwa Tuhan Yesus tetap pegang kendali dalam setiap kehidupan kita. Shalom, salam MDC.